Pri. Halo Pak Agus, ngapa nih ngabarin tadi WA mau ngajak meet nih malam ini? Iya Pak, ini biasalah ada butuh masukan sih sebenarnya, butuh penguatan. Oke, apa tuh Pak Agus? Mm-mm. Apa yang bisa saya bantu? Mudah-mudahan bisa saya bantu Pak Agus. Boleh, ini Pak sebenarnya, ini ada Adi nih. Adi di kelas itu kan, di kelas saya bahasa Inggris, Adi kayaknya hobi banget sama bahasa Inggris. Jadi dia itu kalau sepertinya superior gitu kalau misalnya belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bagus banget gitu Pak. Hmm, Jadi apa permasalahan dari si Adi nih menurut Mhm. Bapak? Jadi, ya karena dia itu anaknya superior, bagus bahasa Inggrisnya, jadi ya dia itu, apa ya, kadang jadi terlalu menonjol gitu. Dalam Mhm. pembelajaran itu menjadi hambatan Pak Agus nggak menurut Pak Agus? Si Adi Enggak itu? sih, Pak, Hmm, enggak, aku malah seneng sebenarnya kalau si Adi ini, ya apapun yang kita kasih, dilahap sama dia gitu. Pasti kita juga sebagai guru seneng Pak ya kalau ada murid yang apa aja kita kasih pasti dia, bisa gitu kan. Cuman permasalahannya si Ade ini karena terlalu superior di kelas bahasa Inggris, jadi dia itu suka menyela jawaban temennya gitu. Sehingga kadang temennya tidak ada kesempatan untuk menjawab kalau pas saya lontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tematik. Jadi dia itu kayak selalu angkat tangan gitu loh Pak. Saya mister, gitu. Kadang temennya jawab belum selesai, udah dia selesaiin dulu jawabannya seperti itu. oke, jadi Hmm. semestinya itu bukan hambatan Pak Agus dalam melayani si siswa Adi ini, Pak ya? Harusnya tidak, Pak, harusnya tidak. Cuman, akibat dari Adi yang sering seperti itu, jadi apa ya, si Adi ini membuat teman-teman lainnya jadi jengkel. Misalnya kayak saya bikin soal nih 5 soal gitu kan. Nah, nanti si Adi ini, eee, temennya pas maju, dia jawab duluan di belakang. Jadi temennya belum selesai nulis di papan tulis, udah diselesain duluan sama si Adi gitu. Saya itu sebenarnya sudah coba ngomong sama si Adi ya, Pak, ya, misalnya terkait, jangan nyerobot gitu. Tapi nampaknya, malah si Adi ini malah protes gitu, kadang malah dia jadi bad mood. Nah, masalahnya itu kalau dia udah bad mood, saya nggak ingin ngerusak ini, apa namanya, mmm, apa ya, kayak motivasinya si Adi dalam belajar bahasa Inggris gitu. Cuman masalahnya Adi ini nggak ngerti kapan giliran dia harus ngomong, kapan dia harus menyampaikan, itu dia kurang inilah ya, kurang bisa mengkondisikan seperti itu. Dan ini sebenarnya udah berjalan selama 1 semester ini dan tidak ada perubahan dari Adi walaupun saya sudah beberapa kali memberi arahan ke dia, sekitar 3 kali lah. Saya takutnya kalau saya berkali-kali ngomong ke Adi, nanti takutnya malah Adinya ini lagi Pak, apa namanya, kayak, "Aduh mister nih gimana sih aku mau menonjol malah malah kayak potensinya di-drowning gitu, ditenggelamin." Baik, ya. Jadi Mhm. intinya nggak jadi sebuah hambatan sebenarnya Pak Gus ya dalam melayani. Sebenarnya Ya. tidak menjadi hambatan, Hmm. cuman kalau untuk si Adinya, Pak, ya, cuman kalau Hmm. untuk, siswa yang lain, sebenarnya kalau aku lihat dari ekspresi-ekspresi teman-temannya itu dia jadi males, Pak, belajar bahasa Inggris sampai-sampai mereka itu bilang kayak, "Ah, Adi lagi, Adi ini memang anaknya mister," gitu, "kita ini cuman anak pungut," sampai bilang gitu anak-anak yang lain. Jadi saya serba salah gitu, saya mau mengutamakan anak-anak lain gitu kan, nanti Adinya merasa apa ya, dia ingin menonjol, merasa terpukul gitu kan, karena, saya tidak memberi kesempatan dia gitu. Jadi serba dilema sih, Pak. Saya itu sebenarnya inginnya itu Adi tetap bersinar dan inginnya juga, apa namanya, teman-temannya tidak tersakiti dengan, tingkahnya si Adi ini, seperti Hmm. itu. Baik, baik, baik. Jadi dari Mhm, apa yang Bapak ceritakan tadi, Pak, Bapak mhm. sudah merencanakan belum? Kira-kira ada strategi apa gitu untuk membuat pembelajaran Bapak ini di dalam kelas itu menjadi hal yang bisa diterima setiap siswa, Pak? Ada belum strateginya? Sebenarnya, eee, Adi ini, Pak, ya, karena dia itu superior, jadi, dia setiap kali saya kasih itu dia selalu mendominasi.
hampir semua permainan bahasa Inggris dia itu mendominasi. Cuman satu yang dia tidak mendominasi itu pada akhir, chapter itu selalu memberi penilaian gitu, Pak, ya. Tekniknya itu adalah penilaian yang saya berikan itu tidak hanya secara akademis, tapi juga kerapian dalam menulis bahasa Inggris dan Adi ini orangnya, mungkin, bad side-nya dia, tulisannya kurang rapi gitu kan, dan itu menurut saya menjadi salah satu penilaian baik dari sikap. Nah, di penilaian akhir ini si Adi itu tidak terima gitu, karena saya itu udah mencoba berbagai macam penilaian ya, Pak, ya, dari akademis, kemudian ada dari nilai sikap. Jadi saya gabungkan di akhir chapter itu keluarlah sebuah nilai, karena di K13 ini mewajibkan harus ada nilai kan, Pak. Sebenarnya kalau nggak ada nilai saya nggak mau ngasih nilai ke anak-anak gitu kan. Cuman karena tuntutan kurikulum jadi saya harus beri nilai. Begitu saya kasih nilai karena Adi itu ngerasa superior, dia itu sering protes gitu, "Pak, saya kan setiap kali pembelajaran ini, bikin itu, saya bagus terus, kok saya nilainya hampir sama dengan si A, si B," gitu, padahal kan dia biasa aja. Jadi, malah si Adi ini, ngerasa terpukul dengan hasil nilai dia, merasa apa ya, mengkritik gitu, seperti itu, Pak. Kayak Iya. kemarin itu kan saya udah nyoba permainan, kayak guessing game gitu, semuanya sebenarnya, ikutan gitu, cuman lagi-lagi si Adi itu kadang mungkin nggak bisa nahan hasratnya ya, kalau saya kasih pertanyaan, si Adi itu langsung nyerobot-nyerobot gitu. Jadi temen-temennya tuh kadang, nyorak-nyorakin dia dan ya itulah tadi, jadi akibatnya tuh temennya jadi nggak ada kesempatan deh, Pak. Dan Adinya begitu dikasih penilaian, dia protes karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Seperti itu permasalahannya, Pak, ya. Iya, Jadi, Pak. jadi tindak lanjut yang Bapak ingin lakukan kira-kira nanti untuk Adi dan di kelas itu apa, Pak? Kalau untuk Adi ya, Ya. saya itu sebenarnya ini yang saya galaukan gitu ya, Pak, ya. Di lain sisi saya ingin bilang ke dia terus-menerus, tapi saya takut mematikan potensinya. Mungkin saya akan buat pembelajaran berdiferensiasi kali ya, Pak, ya. Saya kasih Adi ini, eee kayak atau soal mungkin kalau yang teman-temannya dikasih 5 soalnya, mungkin Adi juga saya sama kasih 5 cuman tingkat kesulitannya mungkin akan saya tingkatkan agar si Adi disibukkan dengan pekerjaannya dan mengganggu jawaban teman-teman yang lain, seperti itu, Pak. Nah, Terus kalau agar dia tidak mengkritik lagi, mungkin saya akan walaupun gimana ya, Pak, ya, walaupun sakit, tapi dia harus tahu juga bahwa penilaian itu tidak hanya secara akademisi, tapi juga kerapian, kemudian juga, sikap juga. Mungkin saya akan sampaikan ini ke Adi secara langsung agar dia bisa, "Oh, jadi nilai saya kurang bagus itu karena mungkin ini," seperti itu sih, Pak, iya. kalau rencananya saya seperti itu, pengennya, Pak, ya. Iya, iya. Setiap anak itu memang mempunyai sifat dan tingkah laku ataupun cara belajar yang berbeda-beda, Pak. Sebenarnya, ya, Benar benar sebenarnya benar. solusi yang Bapak cari, kegalauan yang Bapak hadapi ini sudah dapat titik Mhm, permasalahannya, bisa dapat solusinya, Pak, dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Salah satunya melakukan pembelajaran diferensiasi di mhm kelas, mhm. Pak. Nah, itu mungkin bisa Bapak lakukan, Pak. Apakah bisa Bapak lakukan itu di kelas nanti, pembelajaran diferensiasinya? Bisa sekali, Pak, bisa Nah, sekali, karena ini Adi itu kelas 7, saya sudah hmm. menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas 8. Jadi mungkin juga akan saya terapkan setelah saya udah mateng dengan, pembelajaran berdiferensiasi, maka saya akan terapkan di kelas yang lebih rendah lagi, yaitu di kelas 7 di kelasnya Adi. Iya, ya, baik sekali. Terkhususnya untuk di kelas adik dalam waktu minggu-minggu ini ada jam belajar di mata pelajaran Mmm. Bapak untuk kelas adik, Pak? Kayaknya kalau minggu-minggu ini belum bisa ya, Pak, ya, karena minggu-minggu ini kan, minggu-minggu apa ya, ujian, jadi tidak ada Iya, kelas lagi. Kemungkinan saya akan coba ini di tahun pembelajaran awal, tahun pelajaran baru kayaknya, iya. seperti itu. Secepatnya kalau bisa dilaksanakan pembelajaran Benar, diferensiasi Pak, untuk biar bisa kita lihat hasil si anak Bapak si Adi ini kan, gimana benar benar, Pak, benar. perubahannya dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya tunggu, Pak, ya. Benar sekali, Pak. Dan saya juga berharap kalau misal nanti sudah dilaksanakan, kita bisa berkomunikasi, kita bisa lihat apa hasil dari apa yang Bapak lakukan untuk kelas Mhm CAD ini mhm menggunakan pembelajaran diferensiasi mhm. itu, Pak, ya. Benar, Pak, benar, Pak. Nah, jadi secara tidak langsung nih, permasalahan Bapak ini sudah ada solusinya, Pak, Iya iya. yaitu
melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas adik khususnya. Ya, benar-benar. Nah, gimana Pak? Sudah cukup ini? Saya rasa terima kasih, Pak, ya, kayaknya saya nggak galau lagi nih kalau sudah Iya. curhat-curhat sama Pak Apri ya. Semoga nanti bisalah, sedikit membuka pikirannya si Adi ya, Pak, ya. Iya, Nanti, baik. saya kontak Bapak lagi terkait, Iya, ini, Pak, ya, hasilnya setelah saya coba. Nanti kita ngobrol lagi, Pak. siap Pak Agus. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya Pak, karena ini untuk pendidikan sekolah kita masing-masing Pak ya. Siap, Pak. Ya, ya. Ini sudah malam juga Pak, selamat istirahat Pak ya. Siap siap Jangan siap. terlalu Terima malam kasih, Pak, ya, tidurnya atas Pak. waktunya. Baik, Iya, lanjutkan besok bekerja. Baik, siap. baik. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam.